Harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ternyata bukan Lukas 2 yang benar. Yang benar itu pada saat Yesus disalibkan lalu dijadikan Tuhan oleh Allah Bapa. Itu dari dunia juga, Pak. Siapa dari dunia itu? Paulus, Pak, yang nulis. Yang ketiga, yang lebih ironis lagi, Paulus menuliskan surat kepada penyembah-penyembah Kristus di para penyembah Kristus di Roma. Paulus menuliskan surat yang namanya tulisan Roma, dengan tulisan-tulisan Roma itu. Roma itu manusia yang namanya Yesus menuliskan surat, lantas kenapa diberi ayat? Roma 1 ayat 1 bla 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 bla, ayat 2 bla 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 bla, ayat 3. Bung, ini surat, bukan firman Tuhan. Tetapi salah satu yang paling mengejutkan suratnya apa? Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan? Sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Ternyata Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Pertanyaannya, di usia berapa Yesus sadar diri kalau dirinya adalah Tuhan? Karena 3 kali menjadi Tuhan Yesus itu. Lukas 2 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan Roma 14 nomor 9. Yang lebih mantapnya apa? Setelah ia berbicara kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa manusia di muka bumi ini bisa melihat Allah Bapa? Sedangkan Yesus mengatakan, tidak satu pun yang pernah melihat dia, dan kamu tidak tahu siapa dia. Yesus mengatakan akan hal itu. Tapi ternyata di tulisan Lukas yang sebenarnya teks originalnya dari Kodeks Sinaiticus paling tertua, 400 tahun ditemukan setelah Yesus terangkat ke sorga. Di dalam Bible itu dikatakan terangkat ke sorga. 400 tahun baru ditemukan kodeks tertua yang namanya Kodeks Sinaiticus. Di situ dikatakan Markus 9 sampai 16. Sedangkan kodeks tertuanya itu hanya sampai di 8. Siapa yang menambah-nambahin itu, Pak? 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 16. Siapa yang menambahkan? Artinya apa? Kalau ditambahkan lagi-lagi, apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Ketika Bapak mengajarkan, Pak, di dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam. Tetapi apa? Tetapi tempatkanlah Yesus pada tempatnya agar Bapak menjadi Kristus yang sejati, supaya Bapak menjadi Kristen yang sejati. Sama seperti saya lebih Kristen daripada Bapak karena saya mengikuti setiap ucapan Yesus, setiap apa yang Yesus katakan. Bukan kata-kata Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seperti itu, Pak. Silahkan. Udah kasih, Kak. Saya lihat Bung Rasid ini punya pengetahuan banyak sekali untuk Alkitab. Ayat-ayat dia hafal luar biasa. Cuma begini, Bung, saya ingin penegasan saja. Soalnya tadi beliau sampaikan bahwa Tuhannya berbeda, Nabi juga berbeda. Setelah itu ada Isa yang diteliti di dalam Quran, ternyata dia itu adalah Yesus yang di Alkitab. Apakah dari yang diteliti itu, apakah Tuhannya sama atau masih berbeda juga? Tuhan yang mana, Pak? Yang disembah Yesus? Iya, yang Tuhannya yang diajarkan Yesus dengan Tuhan yang diajarkan Yesus sama seperti Tuhan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yahweh. Ya. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad, yang Bapak kenal Yahweh, YHWH. Baik, berarti kalau Bapak mau merujuk benar atau tidaknya seperti ini, Pak. Tadi penjelasan saya Bapak tangkap ya, izin Bapak tangkap ya. Iya, saya mengerti. Oke, begini Pak, saya jelaskan tentang Adam, Pak. Di dalam Bible penciptaan manusia pertama itu adalah Adam. Oke. Iblis tidak diciptakan di dalam kekristenan. Tuhan tidak diciptakan dalam kekristenan.
Jadi iblis dan Tuhan sama-sama alfa omega. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Cuman ngeyel aja, cuman protestan-protestan yang keras yang merasa dirinya paling benar akan tidak paham tentang alfa omega itu seperti apa. Iblis tidak diciptakan di dalam Bible dan Allah Bapa tidak diciptakan dalam Bible. Artinya apa? Sama-sama alfa omega. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika iblis menggoda Hawa, iblis menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka turunlah yang namanya dosa waris. Betul, Pak? Iya, dosa Adam dan Hawa. Betul. Diingat Pak ya, dinotis. Iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, maka terjadilah yang namanya dosa waris turun-temurun, maka datanglah kedagingan Tuhan. Ternyata kedagingan Tuhan di dalam Bible Bapak, dia merasakan ketakutan. Ya Bapak, apabila cawan ini dapat berlalu, bla 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 bla. Ternyata kedagingan ini ketakutan dan menjauh dari TKP penyalipan. Nah, ternyata siapa yang menemukannya Pak? Yang menemukannya namanya Yudas Iskariot. Siapa yang memberitahukan Yudas lokasi Yesus? Iblis yang membisikkannya Pak. Lalu iblis membuat rencana dengan Yudas sehingga Yudas menjual Yesus. Jadi, satu hal yang harus Bapak paham, pada mulanya adalah iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda menurunkan dosa waris terputus, pada akhirnya iblis yang menggoda Yudas sehingga jadilah yang namanya memutuskan dosa waris penyaliban Yesus. Siapa yang berperang utama? Tetapi di dalam kekristenan tidak ada yang mau mengakui akan hal itu. Karena apa? Karena sangat jelas. Tetapi lagi-lagi, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama muslim. Dan kami paham, di dalam kekristenan itu selalu dikatakan imani saja. Jangan banyak tanya. Apabila semakin kamu banyak bertanya, semakin kamu tersesat. Karena apa? Imani saja itu ada di dalam hati, Pak. Tetapi yang tanpa sadar, kenapa otak berdekatan dengan mata? Kenapa otak berdekatan dengan hidung? Kenapa otak berdekatan dengan mulut dan telinga? Agar apa? Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cium, dan yang kita keluarkan difungsikan dengan otak. Otak yang memfungsikan semuanya. Apapun sakit yang kita rasakan, sensor itu 0,000 sekian detik cepatnya langsung mensensor rasa sakit yang ada di dalam kulit kaki, lalu dikeluarkan oleh mulut. Karena apa? Sensor sakit itu dirangsang oleh otak sehingga keluar ke mulut. Sakit. Nah, itu contohnya Pak. Silakan Pak. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, terima kasih ya, Pak Rasid. Siap. Sama-sama Pak. Bahwa beliau sudah bercerita banyak. Pada kesimpulannya bahwa Tuhan yang di Alkitab saya, yang diajarkan oleh Yesus Bapa itu sama seperti Tuhan di Al-Quran ya, menurut Pak Rasid begitu, bahwa itu Yahweh. Apakah bisa teman-teman di Muslim beribadah menyebut nama Yahweh, tidak menyebut nama Allah? Nah, gini Pak. Tuhan menurunkan setiap ajaran itu pada zamannya dan di lokasi tertentu. Pada saat itu bahasa yang diturunkan itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa-bahasa di zaman itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki rencana yang lebih mulia, yaitu apa? Menurunkan utusannya, yaitu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan beliau adalah orang Arab. Maka dari itu, bahasa Arab ini, bahasa Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab tinggi. Bahasa, kok jadi lupa sih saya. Ya pokoknya bahasa sastra tinggi lah Pak. Bahasa sastra, ya pokoknya itulah. Silakan Pak. Baik. Terima kasih atas diskusinya ya Pak. Sama-sama Pak. Waktu sudah luang dan teman-teman semua, saya pamit dulu ya.
Ya, apa yang sama-sama Pak. baik ya. Oke, Ya, terima kasih Pak Toding ya atas komunikasinya nih. ya. Oke, saya lanjut ke Bang Fikal. Bang Fikal. Ya, Assalamualaikum Bang Titisan. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minal aidin wal faizin, Abang Darasid. Siap, saya maafin Bang. Sama-sama Bang. Minal aidin wal faizin, mau maaf batin Bang. Oke, Bang Ruhel, selamat sore Bang Ruhel. Sore. Ya, Bang Ruhel Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bang Rasid, dipersilakan Bang. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin untuk Siap, saya maafin Bang. saudara-saudara Muslim. Iya, oke. Mungkin ada salah kata apa atau ada beberapa hal tadi yang saya simak dari penyampaian saudara Rasid ya, Mantap. terkait Isa dan Yesus itu sama. Kalau saya pribadi mengatakan bahwasanya Isa dan Yesus itu berbeda. Jelas, pasti Bang. Ada beberapa hal yang mengatakan bahwasannya Isa dalam kepercayaan Islam dan Yesus itu berbeda. Jelas. Ya, yang pertama itu dari tempat lahir. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ya, di dalam Islam itu kan Nabi Isa ya, yang mulia Nabi Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma ya. Sementara dalam kekristenan itu di Bethlehem, kandang domba. Sehingga di situ ada beberapa perbedaan. Kemudian kalaupun sama, apakah kisah kehidupan keseharian Nabi Isa dalam keislaman itu apakah sama seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus? Apakah sama dari segi mukjizat, ya, kekuatan Injil dan lain sebagainya? Seperti begitu. Kemudian tadi saya mengingat yang pertama tadi ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ya, kita tidak tahu kata komanya itu di mana, ya, yang disampaikan oleh saudara Rasid itu. Kata komanya di mana? Tapi di situ sudah jelas ya, telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat ya. Nah, itu maksudnya mungkin dari Tanda kata baca, itu Bang. jadi Tanda baca. tanda baca, iya. Iya. Maksudnya komanya itu yang jelasnya di posisinya di mana? Itu. Baca, Itu yang makanya kita baca. perlu. Makanya baca. Abang ada Bible. Maksudnya ada. Cuma Oke. kalau di Bible Kristus Tuhan, tidak ada belum Kristus, koma dan Tuhan, tidak. Oke. Kristus Tuhan, gitu. Oke. Gitu Bang. Sudah, Bang? Minta maaf kalau ini ya, minta maaf kalau lagi gini. Enggak apa-apa. Santai aja. Nggak apa-apa. Lu santai Bang. Kalau abang santai, saya bisa lebih. Oh, saya akan ajarkan ajaran kasih yang diajarkan kepada Yesus Bang. Ketika Anda betul-betul santai Bang. Oke. Ya, silakan tanggapannya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, koma, yaitu Kristus, koma, Tuhan, koma, di kota Daud. Sudah Bang? Sabar. Bagus nih, saudara kita nih, saudara Kristen, darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan teman-teman. Lanjut Bang Rasid, jelaskan dulu nanti Oke. sebentar saya tanggapi. Gini Bang, ketika abang naik ingin membedakan antara oknum yang ada di dalam Bible dengan oknum yang ada dalam Al-Quran itu beda. Betul, dalam keimanan abang betul, tetapi ada yang miss di dalam abang. Jangan pun di dalam Al-Quran dengan di dalam Bible, di dalam Bible dengan gospel itu beda aja Pak, beda Pak. Beda. Gini saudara, Al-Quran, oknum di dalam Al-Quran itu ketika Anda mengatakan ini beda, lahirnya beda, begini beda. Jangan pun antara Bible dengan Al-Quran. Antara Bible dengan gospel itu aja beda Pak. Paham nggak sampai sini? Iya, paham. Ya. Lanjut.
Di dalam King James Version itu adalah kitab rujukan yang Anda ketahui sekarang penerjemahannya. Itu kodeks itu tulisan-tulisan tertua yang diterjemahkan sampai ke dalam bahasa Indonesia. Oke? Nah, ketika sudah di dalam bahasa Indonesia ini, coba Bapak cari tahu di dalam King James Version Yesus tidak pernah disalibkan, tetapi Yesus digantung di pohon. Hah? Di mana? Nggak tahu. Nggak pernah baca, Bang. Justru gini. Rasid pasti paham ya. Peristiwa besar dalam kekristenan itu yaitu disalibkan itu. Itu Betul. peristiwa besar. Sehingga Itulah. kami mengagumi Yesus itu sebagai juru selamat, itu kisahnya di situ. Betul. Nah, sementara kalau Betul. tidak sampai ke situ, itu kami tidak mungkin mengagumi Yesus. Gitu. Oke, apa yang membuat Abang percaya kalau Yesus betul-betul disalibkan, Bang? Bagaimana? Apa yang membuat Abang yakin kalau betul-betul Yesus itu disalibkan? Yang betul-betul Yesus? Yang Sorry. betul Yesus disalibkan, yang benar Yesus disalibkan itu Abang tahu dari mana? Ya, kan di situ ada muridnya. Dia menyaksikan. Oke. Memang pada saat ditangkap itu pasti kalian berpikir, tapi kan pada saat ditangkap itu kan murid-muridnya kabur, betul ya? Gini, Bang. Yang Gini, di Bang. taman itu. Nah, Gini. tapi, ya lanjut dulu, Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran-ajaran yang dia bawakan, dengan peninggalan-peninggalan yang dia tinggalkan. Bahkan yang ada dalam tubuhnya itu dia tinggalkan. Jubahnya, bajunya, sendalnya, cincinnya, pedangnya, dan lain-lain. Itu ada peninggalan-peninggalannya. Pertanyaan saya, sesuatu yang sangat luar biasa besarnya akan hal ini, sesuatu yang sangat luar biasa, membludak lah istilahnya sekarang, viral. Oke? Yesus disalibkan. Pertanyaan saya, kayunya pakai kayu apa? Dan kayunya sekarang ada di mana? Pakunya pakai paku apa? Dan pada saat Yesus disalibkan, yang benar yang mana? Nengok ke kiri apa ke kanan? Nah, coba jelaskan Abang, di mana kayunya Yesus? Itu aja satu. Sesuatu yang besar akan dimuseumkan pasti, Bang. Tidak mungkin tidak. Sesuatu yang besar akan dijaga dengan baik-baik. Sesuatu yang besar akan kita yakin nih, kita tahu nih, ya kan? Kita sama-sama paham nih. Sejarah yang besar akan meninggalkan jejak. Sepakat? Sepakat. Memang. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah masih bisa terselamatkan saudara kita ini. Gini, sesuatu yang besar itu meninggalkan yang namanya jejak, abangku. Tetapi sesuatu yang luar biasa yang sangat disucikan, disakralkannya itu salib. Nah, salib asli ini sudah pasti akan dijadikan tempat fenomena yang paling luar biasa, akan dikuduskan atau akan disucikan, entah apapun itu. Di mana titik letaknya Yesus pada saat disalibkan? Dan salibnya ada di mana? Begitu abangku. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, yang tadi kembali saya bilang, ketika abang ingin mengetahui perbedaannya tentang Al-Quran dan Bible itu beda, jangan pun Al-Quran dan Bible. Bible dengan Gospel aja beda abangku. Di Gospel, di dalam bahasa Inggris, King James Version, itu tidak pernah dikatakan Yesus disalibkan, tetapi dikatakan Yesus itu digantung di pohon. Oke. Silakan. Udah Bang Rashid. Silakan Bang. Oke. Jadi gini, kalau terkait peristiwa besar tadi seperti yang Rashid katakan, berarti kan peristiwa pentingnya kan disalib, ya. Seharusnya salib itu ya mungkin sekarang ada di museum kan gitu ya. Nah, tapi ya itulah, kita kan tidak ada di zaman itu. Entah mungkin pada saat Yesus diturunkan dari salib, mungkin salib itu dipakai oleh orang lain ya, dipakai untuk menggantung orang lain atau apa ya, kita kurang tahu. Tetapi yang menjadi bukti penting itu menurut saya kubur atau makam Yesus. Nah, itu yang tidak mungkin hilang karena dia disemayamkan di dalam
apa ya, batu begitu, batu ya, kayak makam-makam di dalam batu. Nah itu bukti yang paling penting gitu. Nah, sementara ya bukti-bukti lainnya pasti Rashid tahu lah, pasti Rashid kan sudah mempelajari tentang ini, sehingga pada saat berbincang begini Rashid pasti, saya paham, Rashid lebih paham daripada saya, tapi Sejauh ini bang, itulah yang sejauh saya tahu, ini, itulah yang saya tahu. ya, Ah. sejauh ini tidak satupun ada ilmuwan yang bisa menemukan di mana salib aslinya Yesus. Belum ada satupun. Nah itu yang saya katakan, karena salib itu bisa jadi kan, orang disalib itu kan di masa itu kan, itu orang-orang yang apa ya, orang-orang yang berbuat kasus besar ya, apa ya itu. Jadi bisa jadi salib itu dipakai juga oleh orang lain gitu. Kalau misalnya dipakai sama orang lain gimana, Rashid? Misalnya saya nih, saya bekas disalib. Terus Siap. setelah Nggak apa-apa, saya terima penjelasan. Made sense. Mungkin bisa jadi dipakai oleh orang-orang yang dikorbankan selanjutnya kan? Oke. The God of Ataupun our Father. alasan lainnya ya, mungkin salibnya sudah rusak atau gimana gitu, kurang paham. Oke, boleh. Gitu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 di dalam King James Version dikatakan, the God of our father raised Jesus from the dead, whom you had killed, be hanging him on a tree. Oke? Apa artinya tree ini? Coba dari awal tadi bang, dari awal apa? God. The God of our father Jesus, raised Jesus from the dead, whom you had killed, be hanging him on a tree. Aduh, saya nggak tahu tuh apa itu artinya. Pohon bang, pohon abangku. Oke. Itu bahasa apa? King James Version. Ini Bible Resource, bible.com version. Nah, ini pohonnya. versi King James Version, Bible Gateway. Di sini juga dijelaskan, the God of our father raised up Jesus, whom you murdered, be hanging on a tree. Pohon lagi bang, pohon lagi. Nah, Ini di sini juga a tree. Menurut siapa ini? Nah, jadi gini bang, King James Version itu adalah kitab tertua yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kitab tertua, rujukannya, kitab rujukan. Begitu abangku. Kitab rujukan. Nah, itu yang diterjemahkan oleh LAI. Makanya, begitulah yang terjadi kenyataannya sekarang. Contoh abangku. Abang tahu definisi Rasul? Rasul itu utusan, gitu ya? Rasul itu utusan. Lalu apalagi? Rasul dia pewarta. Jadi, nih. Nah, pewarta. Gitu kalau ya? Nabi? Lebih kayak gitu, pewarta Injil Tuhan gitu-gitu. Oke, kalau Nabi? Nabi kayaknya Nabi di atasnya Rasul. Gitu. Levelnya. Ini bedanya. Gitu ya. Jadi gini bang, Rasul dan Nabi ini adalah kata-kata yang diserap dari Al-Quran. Dari Al-Quran, sehingga apa? Pada saat sampai di telinga abang, pada saat sampai di pembelajaran abang, jadinya keliru. Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Rasul itu menyampaikan ajaran-ajaran dari firman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia, untuk disiarkan kepada umat manusia. Itu tugasnya Rasul. Tetapi kalau Nabi mengajarkan ajaran yang dari firman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari ajaran-ajaran sebelumnya, tetapi untuk dirinya sendiri, bukan untuk disebarkan. Itu Nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu perbedaannya.
Roh Kudus yang abang dengar, yang sering dengar, itu adalah Ruhul Kudus. Yang di dalam Al-Quran itu, yang dimaksud Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Siapa lagi? Yang paling sensitif apa? Yang paling sensitif Allah. Allah itu adalah nama sesembahan umat manusia, tiba-tiba menjadi gelar di tempatnya abang. Contoh abangku, contoh, mohon maaf. Nama ibu abang tiba-tiba umpamanya namanya Siti. Namanya Siti, nama ibu abang. Tiba-tiba saya punya dogi, saya kasih nama Siti. Abang tersinggung tidak? Iya. Tersinggung. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba di dalam Bible abang anak Allah. Kira-kira gimana itu, Bang? Tetapi kalau dikatakan di situ anak Theos, lalu dikatakan di situ rasul diganti menjadi apostolos ya, saya lupa bahasa Yunaninya. Nah, kalau diganti semua istilah-istilahnya, dan ketika Tuhan itu dikatakan Tuhan itu di situ kan dikatakan Theos. Terjemah apa? Teks originalnya en arche en hologos ke hologos en prostonteon kai Theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu berasal dari dewa, dan firman itu keluar dari dewa. Iya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari mana penerjemahan Allah ini? Dari mana penerjemahan Allah ini? Dari kata Theos. Di cross check. Theos ini artinya apa? Kalau merujuk kepada KBBI atau merujuk kepada penerjemahan yang benar, itu dijelaskan di situ Theos itu adalah dewa. Tetapi karena pada umumnya Theos itu ketika dituliskan di sini ternyata penerjemahannya apa? Penerjemahannya Tuhan. Begitu abangku. Cukup sulit ya kalau dibahas tentang agama ya. Karena memang gitu kita karena gini abangku, begini abangku, saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit abang. Di dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Muslim. Tetapi ingat, Islam adalah agama syiar. Agama syiarnya apa? Sampaikanlah kebenaran walaupun dengan satu ayat. Karena apa? Ada yang namanya hablum minallah, hablum minan nas, berhubungan kepada Allah, berhubungan kepada manusia. Nah, di dalam pemahaman kami sebagai umat muslim, di mana pada saat nanti di akhir zaman, pada saat kita ada di surganya Allah, kita sebagai umat muslim yang berada di surganya Allah, kita dapat jalan-jalan kemana? Kita dapat jalan-jalan yang namanya ke neraka. Melihat, menyaksikan orang-orang yang disiksa di dalam api neraka, Bang. Kita dapat melihat. Nah, artinya apa? Ketika saya ketemu dengan saudara Ruher, orang yang baik dan orang yang saya kenal, walaupun ya alhamdulillah saya tidak kenal wajahnya ya, karena takutnya nanti malah pada saat saya sudah mau masuk surga tiba-tiba, sebentar, ini ada Ruher nih, bukannya kamu temenan sama dia? Kenapa dia bisa tidak Islam? Kenapa dia bisa bla 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 bla? Bisa jadi gara-gara hal itu, tetapi di sini saya menyampaikan kebenaran walaupun dengan satu ayat. Itu tergantung abang mau menerima atau tidak. Di dalam Islam itu ada yang namanya apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bukankah kami sudah memberikan kamu akal? Bukankah kami sudah memberikan kamu pikiran? Maka pakailah akalmu, pakailah pikiranmu itu. Otak abangku. Contoh satu, sebelum saya masuk kepada esensinya. Contoh satu. Abang yakin Tuhan itu mati? Kalau Rashid bertanya soal itu yang mati jiwa raganya, tubuhnya sebagai manusia, tetapi akan banyak tidak akan mati. Betul. Akan banyak penjelasan. Artinya apa? Bukan Tuhan yang mati, tetapi kedagingannya. Tetapi ketika dikatakan berarti yang menebus dosa manusia adalah manusia, bukan Tuhan, betul? Ya, bukan, manusia tidak mungkin menebus dosa manusia, ya tidak mungkin. Nah, karena kan dia bingung kan? Bingung nggak? Enggak. Yang punya kuasa itu kan hanya Tuhan, Rashid. Nah,
manusia ini dia sebagai firman mewartakan, mengajarkan kebenaran itu, mewartakan itu. Setelah Abang semuanya sudah selesai, ya itu proses kematiannya. Abang sudah salah di mana ketika abang mengatakan dia adalah firman, dia adalah manusia. Harusnya abang bilang, ya betul, dia adalah Tuhan. Karena apa? 1 Korintus 11 nomor 26, 1 Korintus 11 nomor 26, apabila kamu sudah memakan roti dan meminum cawan itu, kamu telah memberitakan kematian Tuhan. Artinya apa? Abang harusnya memberitakan kematian Tuhan. Tetapi di sini karena abang memakai akal, abang tidak mau mengatakan Tuhan mati. Tetapi di Bible abang diperintahkan untuk mengabarkan kematian Tuhan. Abang tahu dipakai akal, abang pakai akal mengatakan Tuhan maha hidup, nggak mungkin mati. Tetapi Bible abang menabrak akal pikiran abang untuk mengatakan enggak, kalian harus memberitakan kematian Tuhan. Lagi-lagi bang, Iya, jelas. saya paham maksud Rashid, saya paham. Al-Quran, luar biasanya Al-Quran sudah menjelaskan akan hal itu. Semakin abang belajar, semakin jelas yang dikatakan Al-Quran. Mereka ada di dalam keraguan-raguannya seumur hidup. Itu dikatakan Al-Quran. Nah, Al-Quran seperti ini bang, saya kasih contoh ya bang ya. Iya. Kami memahami di dalam kekristenan itu jangan banyak nanya. Semakin kamu banyak nanya, semakin kamu tersesat. Maka imani saja. Sesuatu yang kita lihat dapat kita percaya, sesuatu yang kita percayai dapat kita yakini, sesuatu yang kita yakini dapat kita imani. Oke? Iman, cinta, keyakinan itu sesuatu hal yang sama, tetapi dengan rujukan yang berbeda. Ketika cinta itu kepada seorang wanita yang membuat kita jatuh hati. Ketika iman itu terhadap Tuhan yang kita imani, yakin terhadap manusia yang kita yakini dari kesaksiannya. Oke? Oke. Rashid, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Oke. Gini bang, saya sampaikan dulu biar selesai. Ya. Abang udah punya pasangan? Belum. Tetapi abang pernah jatuh cinta? Pernah. Yang jatuh cinta itu hati atau pikiran bang? Dari hati bang, tidak ada pikiran. Pikiran itu kalau nafsu bang. Gini, dengarkan abangku. Dari hati. Kalau nafsu pikiran kita, oh ini bodinya bagus, dipacari saja kan. Sebentar bang. Dari hati tidak memandang itu. Saya ajarkan. Saya beritahu abang. Yang ketika abang tertusuk paku di kaki, yang sakit itu apa bang? Ya kaki. Bukan bang, yang sakit itu otak. Otak memiliki jutaan sensor untuk mengirim sensor rasa sakit yang ada di kaki. Kalau cuman tertusuk paku itu akan cepat 0,0 sekian detik sensor yang ada dalam otak ini dengan cepatnya merangsang rasa sakit itu sehingga apa? Sehingga kita merasakan sakit. Yang sakit itu otak abangku. Yang sakit itu otak. Makanya ketika ada orang kecelakaan, banyak luka luar biasa, dia tidak merasakan sakit itu. Karena apa? Karena sensor itu telat mengirim rasa sakit itu. Nanti kapan sakitnya? Ntar malam, pas nyut-nyutan. Tahu nggak? Pernah nggak kayak gitu? Ya kan? Nah, udah paham kan? Udah mulai paham ya? Udah paham kan? Nanti malamnya pas nyut-nyutan. Tetapi kalau rasa sakit cuma dicubit, itu cuma satu titik, yaitu apa? Sensornya cepat nyampe. Iya kan? Ketika dicubit sama si doi ya kan, sakit ya kan? Ya enggak? Ya anjay. Ya kan? Rasa sakit itu kan cuma satu titik. Makanya sensor dari otak itu langsung menuju ke satu titik itu. Tetapi kalau langsung ditabrak Pajero sama doi kan karena ketahuan nah, itu tidak akan pernah merasakan rasa sakit. Langsung tiba-tiba, ntar malamnya baru nyut-nyutan. Ya kan bang? Nah, begitupun rasa cinta abangku, begitupun iman, begitupun keyakinan. Kenapa? Karena otak tersimpan di atas, lalu berdekatan dengan yang namanya mata, hidung, mulut, telinga. Untuk apa? Ketika seorang laki-laki melihat seorang wanita, wanita ini adalah wanita tipe saya, bohai, molek, cantik, bla 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 bla, pokoknya kayak gitu kan.
masuklah ke dalam pikiran, di dalam bawah sadar, di dalam alam bawah sadar, masuk ke dalam pikiran, lalu turun ke hati. Turun ke hati merasa deg-degan, ini yang dikatakan nih, wah, jatuh cinta pada pandangan pret, ya kan? Nah, lalu hati itu naik lagi ke pikiran. Bagaimana caranya naik lagi ke pikiran agar otak ini bisa memvisualisasikan akan hal ini, agar keluar lewat mulut sehingga mulut bisa mengutarakan isi perasaan. Ingat, selalu otak yang bekerja, abangku. Nah, wanita jatuh cinta dari mana? Wanita jatuh cinta dari apa? Dari mata sama telinga. Nah, yang lebih sering nih perempuan nih, lebih sering telinga nih. Pinter, enak banget tuh dibohongin tuh. Perempuan kan seneng tuh dibohongin tuh, ya kan? Aku kangen sama kamu, aku cinta banget, nggak bisa aku tanpa kamu, pret, ya kan? Padahal mah, ya kan, orang lagi kerja, oh sayang aku kangen, padahal gue lagi kerja, tiba-tiba ngomong kangen. Tapi kalau nggak ngomong kangen, ngambek. Padahal kita lagi kerja, lagi sibuk mikirin kerjaan kayak apaan tahu banyaknya, lagi mikirin hidup, gimana rasanya hidup ini, beratnya sebagai laki-laki. Tiba-tiba dia chatting, sayang aku kangen. Padahal mah biar lu tenang, lu nggak nanya gue lagi sama siapa, ya kan, minta video call atau apapun, biar lu tenang nih, biar lu diem, biar kita bisa fokus kerja. Nah itu perempuan tuh, mata membaca langsung masuk, langsung hati. Enggak, Kak. Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis dijelaskan, perempuan otaknya cuma setengah. Bayangkan, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah SAW mengatakan otak perempuan cuma setengah. Dan itu betul. Itu saya nggak setuju itu. Oh, dengarkan abangku, dengarkan. Itu adalah kalimat manusia. Bukan Manusia. Gini. Itu adalah kalimat alegoris. Artinya apa? Kita sudah merasakan zaman sekarang, abangku. Perempuan perasa, perempuan apa-apa pakai hati, perempuan apa-apa maunya hatiku tersentuh nangis, iya kan? Perempuan apa-apa pakai hati, nggak pakai. Nah, laki-laki nih di kepala semua nih, di kepala. Tetapi ketika seorang laki-laki sudah jatuh cinta, cinta itulah yang merusak. Bedanya, bang. Laki-laki kalau udah, begitupun juga dengan iman. Ketika iman sudah pokoknya tutup mata, cinta tutup mata. Gue lihat tadi cewek lu boncengan, enggak, gue percaya sama dia karena gue cinta sama dia. Dia nggak kayak gitu, dia baik sama gue nggak percaya. Padahal apaan? Beneran selingkuh. Begitu ketahuan, kamu jahat. Apa? Pas ngelihat. Begitu melihat baru ngomong jahat. Ya kan? Begitupun juga dengan iman, abangku. Selama ini, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada abang, coba yuk kita belajar. Tempatkanlah Yesus pada tempatnya agar Anda menjadi Kristen yang baik dan benar sama seperti saya. Saya adalah seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dan yang saya percaya, setiap ucapan yang keluar dari mulut Yesus yang sesuai dengan kodeks-kodeks tertua yang asli, yang mengajarkan Yesus bersujud, menghadap ke langit, meminta kepada Bapa. Yesus mengajarkan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika yang namanya utusan, tidak mungkin Tuhan mengutus utusan. Yang namanya Tuhan juga. Sesuatu yang diutus sudah pasti ada yang mengutus. Sesuatu yang mengutus adalah hakikat tertinggi. Tidak mungkin jabatannya sama dengan mengutus ini. Tidak mungkin sesama menteri mengutus menteri-menteri yang lain. Tidak mungkin. Yang mengutus menteri adalah presiden. Yang mampu diutus menteri adalah sekretarisnya. Tidak mungkin dia mengutus menteri yang lain. Tidak mungkin, abangku. Logik, akal pikiran dipakai. Kebenaran itu datangnya. Jadi pesan terakhir saya, abangku, teruslah mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan pesan terakhir dong. Masa pesan terakhir? Kalau saya gini, mungkin sebelum makasih Rasid ya ngobrolnya, makasih, mudah-mudahan siap, sama-sama abangku, sama-sama. Masih ada saya kesempatan untuk naik lagi. Abang follow aja semua yang ada di atas ini, follow aja. Insya Allah nanti kita habis sholat isya, maghrib dulu baru isya, habis itu tidur. Besok pagi nggak bercanda. Habis sholat isya kita buka koma lagi gitu. Mohon maaf follow sebelumnya, ini mungkin ada pertanyaan yang mewakili banyak orang ya.
Nggak apa-apa abangku, abang. Saya ingin Apapun Rashid, apakah gini. Rashid bisa menjawab. Apapun pertanyaan abang akan saya jawab dengan narasi dan nada yang abang bawa. Kami orang-orang yang mengetahui mana yang betul-betul mau belajar, yang ingin mengetahui, mana yang cuma mau mengolok-olok. Tanpa mengetahui esensi apapun. Begitu abangku. Silakan. Jadi pertanyaan saya gini, Rashid. Islam ini kan agama terakhir, Rashid. Yes. Betul ya. Agama sebelum Islam itu apa? Ya. Yahudi, Kristen kan gitu ya. Oke. Tapi gini, sabar dulu. Siap. Di dalam Islam itu mengatakan bahwasanya harus percaya sama Injil ataupun kitab-kitab sebelumnya. Betul ya? Betul ya? Kalau harus percaya pada kitab-kitab sebelumnya, nah kenapa tidak percaya? Kan di kitab-kitab sebelumnya kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa tidak dipercayai itu? Nah, terus mengenai kisah-kisah dan lain sebagainya, ini yang jadi bahan pertanyaan karena Islam itu adanya di beberapa abad atau beberapa tahun kemudian setelah agama-agama yang sudah ada. Nah, itu yang selama ini jadi bahan kadang orang bilang Islam itu niru-niru, kadang Islam itu gini-gini. Makanya saya minta tolong kalau memang bisa Rashid jelaskan, coba Rashid luruskan secara logika ya, bagaimana kita bisa supaya bisa dicerna dengan baik bahasanya Rashid, bisa paham bagaimana apakah betul dari Al-Quran ini mengambil ayat-ayat dari Alkitab, terus mengenai kisah-kisah ini, dan bagaimana bisa membenarkan itu Al-Quran. Terima kasih, mungkin itu saja Rashid. Oke, Masya Allah, pertanyaan luar biasa, keren banget pertanyaannya beliau nih. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Gini abangku, ketika sang pencipta alam semesta ini menciptakan yang namanya dunia. Dunia ini diciptakan, bumi ini diciptakan oleh Tuhan bukan untuk kebahagiaan, bukan wadah untuk keindahan, tidak. Dunia ini diciptakan untuk umat manusia memakai akal pikirannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, lalu menciptakan dunia, lalu menciptakan manusia. Nah, manusia ini diberi akal. Nah, lu pakai tuh otak lu. Dengan apa? Dengan tidak meninggalkan, tetapi diberikan pedoman-pedoman yang sudah diturunkan. Mulai dari Nabi Adam, yang kita kenal deh, Abraham. Kan begitu? Nah, kami mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu apa? Perjanjian Tuhan pada saat itu. Belum ada agama pada saat itu. Tetapi perjanjian-perjanjian Abraham dengan Tuhan, Abraham menyiarkan akan hal itu. Bagaimana perjanjiannya disebut dulu itu perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan itu dilakukan Abraham lalu diikuti oleh orang-orang. Nah, banyaknya hal-hal yang belum sempurna ketika diajarkan oleh Abraham, diajarkan ajaran dari Tuhan ke Abraham belum sempurna. Yang diajarkan itu apa? Contoh 10 hukum Torah. Tidak ada Allah lain. Sayangi orang tuamu, sayangi ibumu, sayangi tangga, jangan membunuh, bla 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 bla. Kan begitu? Mencuri, gitu ya kan? Intinya ajaran-ajaran yang diturunkan. Nah, ketika diturunkan sampai ke Yesus. Yesus juga mengajarkan apa? Mengajarkan tentang bagaimana menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Bukan agama juga, tetapi ajaran yang saudara-saudara Kristen ajarkan, ajaran kasih. Nah, Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Tetapi kalian belum sanggup untuk menerimanya. Akan ada roh penghibur yang akan mengajarkan ajaran yang akan datang, dan dia akan memuliakanku. Kan begitu? Nah, setelah itu turun lagi, kita persingkat ya, karena abang mungkin mau turun. Singkat, dari zaman Fatrah dan lain-lainnya itu ada pembahasannya itu sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini apa? Nabi Muhammad mengajarkan akan sesuatu, bagaimana sesuatu itu dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, memperkenalkan diri seperti apa sebenarnya umat manusia ini yang harus umat manusia ini lakukan. Di dalam Al-Quran mengajarkan tentang apa? Memperkenalkan ajaran-ajaran yang dulu, sejarah-sejarah dulu,
mengajarkan pedoman hidup bagi umat manusia di zaman sekarang, mengajarkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu pengetahuan biologi sampai fisika sampai ilmiah sampai apapun itu diajarkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, diajarkan dari orang-orang, dari manusia yang dikenal buta huruf, tidak pernah yang namanya meneliti, tetapi dia hanya menyampaikan karena dia yakin ajaran ini datang dari Tuhan. Iya. Bagaimana penjelasan-penjelasan itu lalu dijelaskan di dalam Al-Quran, inna dina innallahi Islam, agama sesungguhnya yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Yaitu Islam. Tetapi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, mereka itu adalah Muslim. Muslim itu adalah berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Muslim itu adalah berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Maka itu saya bilang, Islam belum tentu Muslim, Muslim sudah pasti Islam. Ya. Di zaman now, begitu abangku. Jadi ajaran-ajaran itu. Ada yang mau ditanyakan secara detail dan rinci? Kali aja lewat gitu. Sebenarnya kalau sudah sampai ke yang mulia Nabi Muhammad, ya ini saya sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanyakan. Masya Allah. Abangku, suatu hal yang sangat, suatu kehormatan abang, ketika abang selalu bertanya tentang Islam ketika abang sudah mempelajari. Saya sebagai Ar-Rasyid menganjurkan kepada abang, ketika abang ingin mempelajari agama di luar abang, abang kembali dulu ke dalam agama abang. Atau ketika abang sudah mempelajari Islam seperti apa, lalu kembali ke dalam Bible, lalu abang boleh memilih. Siapa yang memilih bang? Akal. Ketika sesuatu yang sudah tidak bisa diterima oleh akal, maka pertanyakan. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, maka cari tahu abang. Agar apa? Agar abang sebagai manusia mengenal kodratnya. Yaitu apa? Kodrat manusia itu memakai akal. Begitu abangku. Ya. Terima kasih banyak. Bentar, jangan dulu dipotong. Santai. Ini Bang Ruher saling follow-follow aja Bang Ruher. Sering follow-follow aja dulu sama Bang Rasid supaya nanti kalau Bang Rasid live bisa ini. Saya sudah follow nih Rasid. Oh iya. Banyak sekali saya mau tanya terkait munculnya Al-Quran. Itu saya mau tanya lebih rinci lagi sebenarnya, bukan hanya sekedar Al-Quran itu firman suara dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Saya ingin tanya lebih rinci lagi. Masya Allah. Namun mungkin mengingat waktu ya, mungkin teman-teman yang punya room ini mau istirahat ya. Enggak, lanjut aja. Cuma santai aja bang. Santai aja. Kalau ada waktu nggak apa-apa, lanjut aja. Santai bang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Panjang waktunya nih hostnya. Tadi saya ingat itu ya, kita untuk belajar itu kita tidak perlu ini, kita harus buka ini ya. Jangan, jadi untuk yang Muslim ataupun yang Kristen jangan kita ngotot gitu, ini begini nggak bisa. Betul, itu harus selidiki dulu. Tapi pada saat kita selidiki dan kita harus betul-betul yakini, jangan pernah. Al-Quran udah tahu bang. Ucapan abang, Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengajarkan akan hal itu bang. Di surah Al-Hujurat ayat 6. Apabila kamu mendapatkan informasi jangan ditelan mentah-mentah, maka pelajari dulu, selidiki dulu agar kamu tidak tersesat di dalamnya dan menjadi zalim. Disaring dulu. Al-Quran bang. Difilter dulu. Al-Quran gitu, mengajarkan. Padahal Al-Quran itu tulisan loh. Tetapi tulisan ini ngasih tahu juga. Jadi kayak gini. Lu benar suka sama gue? Iya. Lu kenalin gue dulu deh, baru lu suka. Jangan sok-sokan suka doang karena ngeliat penampilan. Nah, Al-Quran tuh kayak gitu bang. Iya. Al-Quran tuh kayak gitu. Jangan sekedar imani saja. Indah sekali ukirannya. Ketika mendengarkan Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, enak banget dengernya. Pelajari dulu. Pelajari. Jangan cuma mendengarkan. Pelajari isinya. Maka dari itu saya bilang, jangan pernah mengenal agama dari manusianya, tetapi pelajarilah agamanya itu. Agamanya betul, karena darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Gini Rasid, semua yang disampaikan orang itu kan semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sama saya hidup di lingkup kaum Muslim ya, banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman dekat saya itu orang-orang Muslim. Ya saya cukup bangga lah ya bisa bersahabat dengan mereka. Kami rukun sekali. Nah itu makanya kita dalam agama ini sebenarnya kita ini harus saling rangkul kita harus saling rangkul. Bagaimana caranya
Kalau masalah keyakinan ya kita selidiki itu ya. Kalau Masya Allah, Masya Betul, Allah. betul. harus Masya Allah. diselidiki ya begitu betul. Memang Sorry harus abangku, diselidiki. sorry abangku. Boleh nggak saya nanya-nanya sedikit? Apa Ya, yang membuat abang ingin mempelajari Islam? Ya dari segi perdebatan begini kan Islam sama Kristen ini Banyak loh bang. ada yang mengatakan Sebentar, banyak loh bang. banyak hal gitu. Iya, sebentar. Banyak loh bang yang melihat perdebatan ini malah makin benci Islam karena menganggap Nah ini itu penghujat, yang ini salah sebenarnya, itu yang tidak bisa. Yang penting Tahu kita nggak tidak ini saling apa? menghujat. Tahu nggak bang? Kalau sudah Di dalam menghujat, Islam salah, itu Bang. apa namanya? Tahu nggak? Yang abang rasakan ini di dalam Islam itu apa istilahnya? Saya kurang tahu kalau dalam Islam ya. Abang ini sudah diberi yang namanya hidayah. Iya. Itu adalah hidayah bang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata mengatakan la ikrah fiddin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam. Karena apa? Islam ini agama syiar. Agama syiar ini sudah menjelaskan Al-Quran itu mengajarkan umat manusia untuk memakai akal pikiran. Maka kamu umat-umatnya Nabi Muhammad, syiarkanlah agama itu, syiarkanlah. Tapi jangan paksa orang. Karena apa? Orang masuk Islam itu urusanku. Itu Allah mengatakan akan itu. Aku yang memilihnya. Aku yang memilihnya. Itu. Aku yang memilih orang itu. Dengan cara apa? Ada orang yang tiba-tiba diberi keinginan untuk pengen belajar, penasaran dengan Nabi Muhammad. Kok begini Nabi Muhammad? Bener nggak sih begini? Nah ada orang yang kok begini Nabi Muhammad? Apa sih kayak gitu? Tapi ada orang yang kok begini Nabi Muhammad? Bener nggak sih? Gue mau nanya deh ke orang Islam. Nah di dalam Al-Quran, di dalam penjelasan ulama-ulama mengatakan akan ada sekelompok manusia yang mencari kesalahan dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yang akan menyesatkannya. Bayangkan, Ar-Rasyid tidak perlu ikut campur. Tetapi ketika ada orang, sekelompok manusia yang mencari kesalahan dalam Al-Quran, Al-Quran itu sendiri yang akan menyesatkannya. Luar biasanya mujizat Al-Quran itu. Tetapi akan ada, tadi sekelompok bang. Nah sekarang yang kedua, akan ada seorang manusia yang mencari kebenaran dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara hidayah Allah memaktubkan ke dalam diri abang dan membuat abang berpikir untuk mencari kebenaran itu. Hati tertarik untuk mempertanyakan dengan cara baik-baik kepada saudara-saudara muslim yang abang kenal. Sesimpel itu bang Islam. Jadi makanya ketika di sini ada yang menghujat, ya sudah, Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan orang-orang seperti itu, sudah menjelaskan ketika dia benci dengan Nabi Muhammad, ketika dia benci dengan Islam, ya kebenciannya itu semakin menjadi-jadi karena dijauhkan. Sama juga sebaliknya, berarti hukum ini sebenarnya sama juga sebaliknya untuk yang Muslim ke Kristen juga sebenarnya begitu berlaku juga ya. Yang mana tuh bang? Yang terkait menghujat. Nah, itu. Gini abangku, mohon maaf kalau saya keliru, kalau menurut abang nggak tepat, mohon maaf. Mungkin ketika saya mengatakan abang percaya Tuhan diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak, lalu abang mengatakan itu Tuhan, itu rasanya akan menjadi kayak kok Ar-Rasyid ini menghujat, betul tidak? Iya betul. Tetapi orang ketika berdiskusi dengan cara yang baik dan benar dan mengetahui apa sebenarnya isinya itu, sedikit pun tidak ada penghujatan di situ bang, karena itu tertulis secara jelas. Betul. Karena memang itu ada data. Ada data. Tetapi ketika dikatakan Mamat pedofil, Mamat menggilir istrinya, pertanyaannya datanya di mana? Ingat, nenek ini namakan menghujat ya, betul. Nenek moyang, ini maaf bang, begini. Nenek moyang para penghujat itu namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, atau abu-abu yang lainnya. Para penghujat, tidak ada satupun pembenci Rasulullah mengusik pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada bang. Tidak ada satupun pembenci Rasulullah pada saat itu yang mengusik pernikahannya. Istrinya 11, tidak ada satupun yang mengusiknya. Tidak ada. Karena apa? Ya, artinya ada sesuatu yang harus kita pahami di sini, yaitu apa? Ternyata ketika kita cari tahu, Bunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi di usia 18 tahun.
Tetapi ketika mereka mendapatkan apa namanya? Mendapatkan data yang enggak, pokoknya Nabi Muhammad harus jelek. Nah, saya sebagai Ar-Rasyid menjelaskan akan hal itu, ya udah, terserah. Ketika menginginkan Nabi Muhammad dituhankan, nih rajanya, ya kan? Nabi Muhammad dituhankan. Ya sudah. Kalau artinya apa? Ada orang yang sadar sudah menuhankan manusia, lalu mau membawa-bawa kepada Islam, bahwasanya Islam menuhankan Nabi Muhammad. Abangku, Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita percaya? Karena yang disampaikan oleh beliau yaitu apa? Segala firman dari Allah. Semua firman dari Allah yang dia sampaikan, maka itu membuat kita patuh kepadanya. Tetapi untuk meminta, berdoa, menyembah, bersujud, anggota tubuh yang paling mulia ini yaitu kepala. Ketika kita bercanda, bang, saya tepuk bahu abang pasti ketawa. Tapi kalau saya tempeleng, pasti abang tersinggung. Karena apa? Kepala. Yang paling mulia itu kepala. Nah, Betul. anggota tubuh yang paling mulia ini, mulai dari subuh, zuhur, azhar, maghrib, isya, kita sejajarkan kepala ini dengan yang paling rendah di anggota tubuh kita ini apa? Wajah disejajarkan dengan telapak kaki, yaitu apa? Pada saat kita bersujud. Disitulah puncak penyembahan yang paling tinggi kepada Sang Pencipta alam semesta, ketika badan anggota tubuh yang paling mulia ini kita rendahkan, kita sejajarkan dengan kaki. Karena apa? Kita merendahkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta, kita menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta dengan 5 waktu. Untuk apa? Untuk bersyukur, berterima kasih akan nikmat yang sudah kita dapatkan. Tangan gratis, udara gratis, mata gratis, hidung gratis, dengan tampilan yang ganteng sedikit ini. Kan begitu? Dengan cara apa kita berterima kasih? Dengan cara bersujud, merendahkan kepala anggota tubuh yang paling mulia disejajarkan dengan kaki. Pagi, siang, malam kita lakukan akan hal itu untuk bersyukur akan nikmat yang kita berikan. Di dalam Al-Quran, "Fabi'ayyi alai rabbihuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Gitu abangku. Nah kan? Siap. Luar biasa penjelasan ini, Rasyid. Saya cukup terbuka lah ya wawasan untuk sore hari ini. Luar biasa penjelasannya. Inilah ini yang saya suka dari teman-teman saya, saudara-saudara saya yang Muslim itu seperti begini. Oh iya bang, kita doakan juga. Muslim. Ar-Rasyid bang, Menteri Agama TikTok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen banget. Iya. Udah diobatkan kemarin. Ya, Pak Menteri siap. Siap Pak Menteri. Ini Pak Menteri TikTok ya. Oke, sedikit ini saya tambahkan dari Kemenak. Iya. Terima kasih Pak Menteri. Jadi buat teman-teman dari 1.100 penonton di bawah, mohon kiranya mungkin banyak permintaan naik. Hanya kami naikkan itu diskusinya satu-satu supaya jangan tabrakan di atas. Ya. Jadi buat teman-teman moderator jangan langsung ditumpuk otennya ke atas, teman-teman moderator. Itu. Ya, ini ada Edis TV minta katanya jangan ngomong sendiri, Ar-Rasyid. Gimana? Enggak usah. Oh, nggak usah. Ya, jadi itu akun palsu itu tadi saya Nggak usah urus itu ah. oh iya, Edis TV tolong anu dulu ya. Enggak mungkin Edis berani, enggak mungkin. Teman-teman moderator di bawah dulu, jangan dulu ya. Jangan ditumpuk otennya di atas supaya tidak kacau diskusinya. Karena poinnya kita adalah edukasi, bukan congor-congoran ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Tepuk tangan buat host. Iya, jangan dulu. Terima kasih. Poin kita adalah edukasi. Mudah-mudahan dari edukasi ini kita sama-sama belajar ya. Seperti itu saudara-saudara semua. Oke, mungkin Bang Ruher ada lagi mungkin Bang Ruher sebelum kita mengobati pasien selanjutnya, ada di atasnya Bang Ruher juga ini mau belajar katanya. Oh iya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Rasyid. Sama-sama abangku, saya juga berterima kasih tanpa mengurangi rasa hormat. Abang hotel paling the best di hari ini. Kami tuh sebenarnya abangku, kami tuh sebenarnya mengharapkan
Kristen yang seperti abang, agar apa? Jawaban saya bukan untuk membawa abang menjadi Islam, bukan. Itu bonus bagi kami. Karena apa? Itu kerjaan Allah untuk membawa abang ke Islam. Itu kerjaan Allah. Nah, kerjaan saya menjawab pertanyaan abang dengan baik dan benar agar saudara-saudara Muslim saya memiliki pokok pondasi, memperkuat akidahnya agar garis keturunan sampai cucu-cucunya dia yang menjelaskan tentang kebenaran Allah sang pencipta alam semesta. Gitu abangku. Betul, Memperkuat. luar biasa. Memang Gitu. memang tidak ada ajakan kau harus La begini, ikraha fid din. itu terlalu kasar itu. Gitu ya. Sekali lagi Rasid, terima kasih dengan teman-teman Sama-sama yang abangku, moderator. saya juga berterima kasih banyak. Terima kasih. Untuk yang menonton juga minta maaf kalau misalnya ada salah kata ya. Untuk teman-teman Muslim, Kristen, tetap kuat dalam kepercayaan kalian. Jangan gampang ini diselidiki, ditelusuri secara baik baru karena Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Makasih Bang. Oke, terima Atas kasih kesantunannya, makasih. Terima kasih Bang Rasid ya, saya pamit Ya, ya. sama-sama. Terima kasih, terima Dan kasih. kali naik ya Bang ya, kalau live Bang Rasid atau Bang Titisan, boleh lah naik lagi kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Saya sebenarnya teman-teman, saya juga mau bawa materi, tapi karena ada Pak Menteri, jadi saya prioritaskan dulu Pak Menteri karena beliau ini memang ditugaskan Lanjutin untuk dong, Pak Menteri mencerdaskan. TikTok gitu loh. Ya, Pak Menteri TikTok ya. Nah, Arasid. Jadi itu tolong orang bilang dicatat si ya tiba-tiba teman-teman. menteri dari mana nih? Menteri Agama TikTok ya itu. Menteri Agama TikTok ya. Ah, Ternyata mencerdaskan ada gelar bangsa. baru ini tentang Menteri. Oke, siapa namanya ini teman? Ada katanya tadi typingan mau belajar. Selamat sore Pak. Halo. Siapa? Naikkan kalau mau belajar. Enggak, ini yang sudah ada di atas. Selamat sore. selamat sore Pak. Ya, saya yang kemarin itu Pak, yang sempat sore. hilang dari Papua itu. Kenapa Bang? Saya yang sempat kemarin ngobrol dengan Mas siapa Rasid kan namanya. Yang dari Papua itu yang tidak beragama itu. Bapak yang tidak beragama Pak. Yang kemarin punya. Oh iya, saya nggak tahu, udah lupa. Iya. Ya, jadi gimana Pak? Apa yang Bapak mau bengkokkan setelah semua sudah lurus? Ya dilanjutkan saja yang kemarin apa pembahasan kemarin itu karena kemarin saya baru setengah dengar kau bicara jadi. Ingat saya ke tidak nih? Abang yang ini ya, Masya Allah, beliau ini yang tidak pernah terjamah oleh agama apapun. Tidak pernah Yang kemarin itu Bang dari Papua. Betul. Nah, Siap abang. yang kemarin itu yang dari Pertanyaan- Papua. Iya, beliau juga. Iya, ingat. Masya Allah. Karena gini Bang, kebanyakan juga ada yang ngaku-ngaku yang ateis, mau belajar itu. ternyata Tuhannya 3 gitu. Ya gak Le? Itu urusan Buka dia. kamera dulu Bang. Yang dari Udah. Papua kemarin kan buka kamera. Oh ya udah. Ini udah buka kamera dia. Udah. Saya 10 detik ya, ke toilet dulu sebentar 10 detik. Oh iya siap lanjut saja. Oke, terima kasih Pak Menteri TikTok ya. Ini luar biasa hari ini ya. Kita kedatangan Menteri TikTok yang bisa memberikan kita edukasi tentang keyakinan. Semoga teman-teman di bawah bisa mendapatkan poin edukasi pembelajaran buat keagamaan kita masing-masing. Itu yang pertama. Tapi jangan lupa ya teman-teman, tolong di follow ini akun saya yang satu ini. Yang ini akun live reply saya sebenarnya ya. Tolong dibantu karena mudah-mudahan sebentar dia bisa kita pakai lagi untuk akun besar. Jangan lupa juga teman-teman di follow teman-teman yang ada di atas. Doubling. Ini teman dari Papua, namanya siapa? Yang kemarin Namanya itu Bang ya? siapa Bang dari Papua Bang? Agua. Saya nama Agua. Agua. Ya. Papua mana Bang? Bagaimana? Papua mana? Saya kelahiran di Timika, cuma sekarang saya ada di Papua Tengah. Oh, kelahiran Timika. Iya. Lanjut, Menteri TikTok. Ini honornya ini teman-teman agak tinggi nih. Saya datangkan langsung ini loh. Saya jemput beliau pakai jet pribadi gitu ya. Jadi tolong dihargai ya gitu.
Iya betul. Ini setengah mati ngambilnya ini ya. Iya, setengah mati kita dapatkan. Bayangkan saya harus batalkan janjian agendanya beliau ini. Saya harus berapa dolar saya itu ganti rugikan itu beliau ini. Oke, teman-teman, silakan lanjut. Di mute itu Bang Wasit. Coba. Oke. Dibuka mute-nya. Oke, lanjut. Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan abangku? Di mana-mana guru ajar murid kah begitu. Jangan tanya murid juga. Oh enggak. Oke. Gini Bang. Gini. Saya kasih tahu sedikit ya Bang ya. Gini. Agak ini beban ini kalau kayak gini, jangan ketawa. Nggak boleh. Gini. Betul. Saudaraku. Lanjut. Setiap porsi-porsian itu di dalam Islam itu ada. Contoh, kiai itu ulama yang kita sebut, kadang kita panggil ulama, habaib, kiai, ustadz, terus ada guru ngaji, dan yang terakhir ini kami ini ya insya Allah kalau seperti saya pribadi ini kalau disebut apologet. Nah, apologet ini berbicara kepada kuliah ayuhal kafirun, kepada orang kafir beneran. Jadi cuman menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sudah tertulis. Nah, ketika untuk memperdalam akidah-akidah itu sebenarnya datangnya ke ustadz. Tetapi saudara ini kan tidak ada ustadz di sana dan sulit untuk menjangkau. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin abang tanyakan, sedikit saya bisa sampaikan di sini. Insya Allah, begitu abangku. Oke. Yang pertama, kemarin saya ingat itu, kau kasih perumpamaan mana yang lebih bagus menurut saya ketika dikasih makanan berterima kasih. Masya Allah. Siap. Luar biasa ini. Iya, abang orang cerdas, fix. Abang orang cerdas. Iya. Gini bang. Di dalam Islam itu sudah diajarkan ketetapan-ketetapan seperti apa ketetapan pengajaran sebagai umat Islam, bagaimana caranya bersyukur akan nikmat. Bersyukur akan nikmat itu tidak melupakan berterima kasih, tidak melupakan apa yang namanya berucap syukur. Dengan cara apa? Kebanyakan pada umumnya yang namanya di Islam itu, sholat. Sholat itu tempat berdoa, berterima kasih, meminta rezeki, dan apapun itu, tempat curhat juga iya. Itu kepada siapa? Kepada Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Runutannya begini bang, Islam itu hadir di muka bumi ini dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan segala firman-Nya itu melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, mensyiarkan agama ini dengan apa? Dengan keyakinan penuh, yaitu apa? Ini firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad ini adalah seorang Al-Amin, dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Sebelum datangnya firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun bangsa-bangsa di zaman itu yang membencinya. Tidak ada satupun yang membencinya. Karena apa? Atas kejujurannya. Atas kejujurannya dan murah senyum dan yang lain-lain, tidak ada yang membenci Rasulullah sedikit pun. Nah, kebencian itu mulai datang pada saat apa? Pada saat mengajarkan ajaran yang namanya Islam, yang dijelaskan dalam Al-Quran, inna dina innallaha Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu abangku. Nah, ketika abang mencari tahu tentang kebenaran Islam ini, bagaimana esensi pembelajaran di dalam Islam itu, mengajarkan yang namanya zaman dulu, mengenalkan sejarah-sejarah zaman dulu, lalu mengajarkan ajaran zaman sekarang, bagaimana menjadi pedoman hidup untuk umat manusia menghadapi segala sesuatu, menjadi solusi segala sesuatu ketika kita mendapatkan masalah di muka bumi ini. Al-Quran itu adalah obatnya. Nah, untuk ketika kebenaran di dalam Al-Quran ini 80% kebenaran itu sudah dijelaskan zaman dulu, zaman sekarang, umatnya. Maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa?
pada saat sahabat-sahabat Rasulullah tidak mengetahui apa yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana cara kerja otak mengambil keputusan, garis edar tata surya, terus tugas angin mengawinkan benih, api di dasar lautan, terus bagaimana sidik jari, terus semua kehidupan berasal dari air, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi Rasulullah tidak pernah meneliti. Rasulullah tidak pernah meneliti, dan sahabat-sahabat juga tidak pernah meneliti. Sahabat-sahabat hanya beriman, yakin karena sesuatu yang kita lihat dapat kita percaya, sesuatu yang kita percayai dapat kita yakini, sesuatu yang kita yakini dapat kita beriman kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, sahabat Rasulullah SAW pada zaman itu tidak pernah mengetahui tentang ada air laut bertemu tapi tidak bercampur, yang sebelah sini coklat, yang sebelah sini biru. Itu tidak ada. Rasulullah tidak pernah meneliti akan hal itu. Tetapi sahabat-sahabat hanya mempercayai setiap yang disampaikan oleh Rasulullah karena mereka percaya, mereka yakin ini firman dari Allah, karena yang membawakan adalah yang julukannya Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan akan hal ini, mereka hanya modal imani saja karena karena melihat Rasulullah, orang yang jujur ini dengan ajaran kasihnya Rasulullah ini, mereka mengimani akan hal itu tanpa mengetahui. Tetapi luar biasanya kami sebagai umat Rasulullah SAW tidak melihat Rasulullah SAW jauh 1400 tahun yang lalu, tetapi kami menyaksikan mujizatnya, yaitu apa? Segala sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran semua terbukti di zaman sekarang. Pembelajaran, pedoman hidup, bagaimana cara menghadapi perempuan, bagaimana caranya menghadapi anak, bagaimana caranya mendidik perempuan, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana caranya kita ketika kita bersosialisasi, berapapun itu ada dalam Al-Quran. Maka benar segala firman Allah. Jadi tidak ada yang membuat kita, bahkan Al-Quran itu sendiri sudah menantang umat manusia. Dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bla 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 bla. Selanjutnya, Al-Quran sudah mengatakan, apabila kamu tidak percaya dengan Al-Quran ini, kitab yang kami turunkan, maka cobalah buat ayat sejenis dengan Al-Quran walaupun dengan satu ayat. Sampai detik ini tidak ada yang mampu. Artinya apa? Sang Pencipta alam semesta ini berkuasa menurunkan yang namanya Al-Quran dan betul-betul dijaga oleh Al-Quran. Begitu abangku. Nah, begini maksudnya. Bagaimana resiko, saya pernah baca itu, nanti ada yang namanya hari kiamat begitu. Nah, saya yang lahir dan tidak bisa memilih untuk lahir sebagai orang Islam atau umat Muslim itu ibaratnya tidak tahu menahu karena ibu ya tidak beragama begitu. Ya. Nah, kenapa saya harus dapat ganjaran nanti ketika mati? Oke. Karena dari saya lahir itu kan memang kalau dia beragama ya Kristen, Islam. Nah, ini kan Islam meyakini di luar Islam dapat ganjaran, akan begitu di hari kiamat. Nah, saya lahir ini tidak bisa memilih sebagai orang yang tidak beragama. Siap. Walaupun nanti saya mati, saya tidak kenal kaum misalnya untuk belajar macam hal begini, tetap ya, ibaratnya tidak tahu menahu begitu. Kenapa saya kena juga begitu? Oke, siap. Masya Allah. Yang abang katakan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi kemarin saya mengeluarkan ayat-ayat, abang kebingungannya. Ini aja, secara sederhana saya sederhanakan. Seandainya abang tidak mengenal saya, abang tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ganjaran. Tidak akan pernah. Seandainya abang mendapatkan yang namanya mendapatkan yang namanya kehidupan di muka bumi ini tanpa terkontaminasi dengan ajaran-ajaran agama apapun, sampai di akhir hayat abang tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ganjaran sedikit pun. Tetapi sejatinya Sang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi tidak mungkin abang meyakini detik ini. Seandainya abang, coba abang jujur, pernah tidak abang berpikir bahwasanya yang menciptakan dunia ini adalah manusia? Pernah tidak? Tidak. Karena abang pakai akal. Itu Al-Quran sudah menjelaskan akan hal itu.
saya contohkan ya Bang ya, saya ceritakan sejarah. Kenapa Islam mendominasi di Indonesia ini, di tanah air ini? Kenapa? Dulu kepercayaan pertama yang ada di tanah air ini namanya kapitayan. Kapitayan abangku. Kapitayan itu adalah orang-orang yang tidak terkontaminasi dengan ajaran apapun, tetapi mereka meyakini tidak mungkin langit dan bumi ini, sesuatu yang menciptakan langit dan bumi ini, sesuatu yang dapat kita rabah. Apa maksudnya? Sesuatu yang kita dapat nilai kebesarannya seperti apa. Ini pasti sesuatu yang sangat besar yang menciptakan dunia ini. Pasti sesuatu yang sangat besar yang menciptakan dunia ini. Bahkan tidak terpikirkan oleh pikiran. Nah, itu keyakinan orang-orang dulu, yaitu kapitayan. Nah, kenapa pada saat Buddha, Hindu, animisme masuk, dan itu sedikit pengikutnya yang diambil dari kapitayan ini? Kenapa sedikit? Karena mereka tidak sinkron dengan akal pikirannya abangku. Tidak mungkin pencipta alam semesta ini begini, dan tidak mungkin kita meminta dengan hal-hal yang seperti ini. Tidak mungkin. Maka dari itu, begitu Islam masuk, disitulah mereka bilang apa? Mereka, oh jadi yang selama ini kita sembah, zat yang tertinggi itu adalah Allah namanya. Oh jadi Nabi Muhammad yang membawa ajaran itu. Karena memang kodrat manusia. Kodrat manusia abangku, sejatinya seperti itu. Sampai kemanapun abang, seandainya tidak ketemu dengan, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran apapun, sudah pasti abang meyakini tidak mungkin abang ini memahami ciptaan umat manusia itu, diciptakan oleh sesuatu yang bisa divisualisasikan dengan pemikiran umat manusia. Itu pasti tidak mungkin. Sama seperti pikiran abang, dan itu jelas dalam Al-Quran. Sama orang-orang seperti abang itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Begitu abangku. Silakan. Sedetail